Kami yang penasaran, Bang, pegunungan di Indonesia ditanami pohon apa saja atau pokok apa saja? Kalau di sini perbukitan atau pegunungan seperti ini itu tanamannya beda dengan di Malaysia, sahabat semua. Biasanya kalau di Malaysia daerah seperti ini akan ditanami pokok buah durian. Tapi di sini kebanyakan bukit-bukit yang berada di ujung sana ditanami pohon kayu jati. Kalaupun ada buah-buahan, biasanya buah nangka. Dan buah nangka di sini pun juga tidak ada harganya, sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia, sahabatku. Yang dimana buah nangka di Malaysia kan harganya cukup lumayan mahal. Tapi misal kata di sini, beli buah nangka yang besar, cukup bawa uang Rp50.000 atau Rp15 sudah dapat buah nangka yang cukup lumayan besar. Dan seperti ini suasana perkampungan di Indonesia saat musim penghujan. Jadi air begitu sangat melimpah, sahabatku semua. Yang dimana kalau untuk area persawahan ditanami padi semua. Dan di sini yang tanam sayuran dengan jumlah cukup banyak seperti di negara tetangga Malaysia memang tidak ada. Karena mayoritas penduduk di sini rata-rata di sawahnya itu tanam sayur sendiri. Dan di sini juga tidak ada pasar raya besar seperti di Malaysia. Beda dengan di Malaysia ya, meskipun berada di perkampungan, tapi ada pasar raya yang cukup sangat besar. Bukankah kalau sudah pulang merantau dari Malaysia akan menjadi kaya raya? Itu kata orang yang kadang-kadang tidak pernah merantau, dikira kalau pulang merantau uangnya banyak, hartanya berlimpah kok sampai berlimpah. Padahal tujuan merantau itu bukan untuk menjadi kaya raya, tapi setidaknya ada perubahan dalam kehidupan dari kampung ketika pulang merantau. Jadi tujuan merantau itu bukan menjadi kaya raya. Kalau bab soal kaya raya itu bonus. Tapi kalau merantau kita akan mendapat pengalaman yang berharga. Kita juga tahu dunia luar, bagaimana perkembangan ekonomi di suatu negara tersebut. Dan ternyata perbedaan sangat jauh. Ketika saya merantau di negara tetangga, kehidupan di kampung Malaysia dengan kehidupan di perkampungan Indonesia. Ini berbagi informasi sahabatku semua, yang dimana pengalaman saya selama berada di Malaysia merantau di perkampungan, ternyata perkampungan Malaysia ekonominya itu lebih stabil dibandingkan dengan perkampungan yang ada di tempat saya sendiri. Jadi ini bukan tentang membanding-bandingkan, bukan ya, tapi berbagi informasi. Saya share pengalaman saya ketika saya merantau di perkampungan Malaysia. Dulu saya pernah juga dihujat netizen, jauh-jauh ke negara tetangga kok merantau di kampung, merantau kok tempatnya di hutan. Tapi faktanya ekonomi di perkampungan Malaysia itu lebih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi. Di pagi hari ini Bang Toh akan ngevlog suasana kampung dan tentunya mau sarapan pagi dulu. Dan kalau di Indonesia sahabatku semua, kita bawa uang Rp15.000 itu bisa untuk sarapan pagi. Kalau Rp15.000 diringgitkan sekitar berapa ya? Rp4 ya. Jadi kalau misal kata kita tinggal di perkampungan, bawa uang yang tua tunjukkan, bawa uang Rp15.000 seperti ini. Nah, uang Indonesia itu tidak seperti Malaysia ya. Kalau uang Malaysia kan dia kertasnya lebih agak cantik lah, dan kalau kena hujan itu tidak basah. Jadi bawa uang Rp15.000 ini bisa buat sarapan pagi. Sarapan paginya kalau di Indonesia rata-rata nasi pecel, kalau tak nasi pecel, nasi uduk, yang sering dibilang mirip-mirip seperti nasi lemak, tapi berbeda sahabat semua. Oke, kita langsung ngevlog di perkampungan dan sambil cari sarapan pagi. Hampir 12 hari hujan setiap hari sahabatku semua. Bagaimana sahabat-sahabat yang ada di Malaysia? Apakah di Malaysia sekarang musim penghujan? Dan seperti ini suasana pagi hari. Kali ini Bang Toh akan menuju ke warung untuk cari sarapan pagi. Kalau di sini tidak ada roti bakar sahabatku semua, tidak ada yang seperti di Malaysia, yang dimana biasanya kalau di Malaysia kan pagi-pagi ada roti bakar, kemudian minum teh tarik, dan ada kedai-kedai yang cukup sangat luas. Di sini untuk kedai makannya itu cukup sangat sederhana.
Beda dengan di perkampungan Malaysia ya, yang dimana kedai makan itu banyak sekali dan kebanyakan memang sangat ramai semua. Jadi di Malaysia itu budaya sarapan paginya memang begitu sangat kuat. Makan di kedai rame-rame sambil sembang-sembang, ngobrol-ngobrol, dan berbagai kaum, berbagai bangsa bersatu padu di dalam satu meja. Biasanya dihidangkan dengan nasi lemak, roti cane, dan juga makanan-makanan tradisional khas Malaysia. Dan seperti ini keindahan kampungnya Bang Toha saat musim penghujan. Jadi sawah padi begitu sangat menghijau. Di sini memang pemandangannya pegunungan, perbukitan. Kalau di perkampungan Jawa di Indonesia tidak ada kebun sawit sahabat semua. Kalau di perkampungan Malaysia kan banyak kebun sawit, kebun sayur juga banyak, sehingga roda ekonomi ini benar-benar berjalan. Tapi kalau di sini rata-rata kebanyakan sawah padi. Dan butuh waktu 4 bulan untuk bisa memanen padi. Jadi agak cukup lama sahabatku semua. Kalau di negara tetangga memang kebun sawitnya juga begitu sangat luas di area perkampungan. Kebun sayurnya juga banyak. Dan alhamdulillah akhirnya sampai juga di warung yang sangat sederhana. Di sini menjual nasi uduk dan juga nasi pecal. Jadi kalau sarapan pagi di Indonesia, di kampung-kampung cuman ada 2 jenis, nasi pecal dan juga nasi uduk. Untuk harga nasi uduk di sini harganya Rp15.000 siap dengan air minumnya. Ada sambal, ada tahu, ada ya macam-macam seperti ini. Untuk minumnya di sini kebanyakan rata-rata kopi hitam. Kopi hitam satu cawan seperti ini dihargai sekitar Rp4.000 atau Rp1. Daerah perbukitan atau pegunungan seperti ini memang kalau ditanami durian sangatlah cocok. Tapi di sini kebanyakan kalau tanam durian terbiar begitu saja sahabat semua. Jadi kalau berbuah biar berbuah, kalau tak berbuah ya dibiarkan begitu saja. Jadi tidak ada perawatan khusus seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia yang dimana kita tahu sendiri durian Musang King yang begitu sangat terkenal dengan kualitas yang begitu sangat bagus. Di sini rata-rata untuk duriannya durian kampung. Jadi sambil sembang-sembang Bang Toha ngevlog di area persawahan yang ada di perkampungan Indonesia. Dan di sini kita bisa melihat aktivitas para petani kampung yang sedang membaja atau memberikan pupuk untuk tanaman padinya. Kalau untuk tanaman sayur di sini memang begitu sangat jarang sahabatku semua. Rata-rata memang kalau musim penghujan semuanya sawah padi. Dan untuk harga beras di Indonesia berapa Bang kira-kira? Lebih murah di Malaysia atau di Indonesia? Kalau untuk harga beras di sini sebenarnya ini harga beras standar ya, yang dimana Bang Toha makan di Malaysia sama di sini Rp15.000, di Malaysia pun juga Rp15.000. Jadi kalau bab soal harga beras antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya sama sahabatku semua. Kecuali kalau beras mati, beras panjang-panjang, di Malaysia kan banyak beras panjang-panjang, tapi kalau di sini nggak ada. Jadi seperti ini membaca di kampung sahabat semua, para petani sedang bekerja di sawah. Dan di ujung sebelah sini nampaknya ada tanaman seperti tembikai susu, tapi kurang pasti ya. Saya akan coba ngevlog di situ kira-kira ada tanaman apa saja sahabatku semua. Jadi daerah kampungnya Bang Toha itu perbukitan. Lihat gunung semua, gunung, bukit, 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 bukit. Tapi sayangnya perbukitan di sini mungkin kalau dimanfaatkan untuk tanaman buah durian, contohnya durian yang berkualitas lah seperti durian Malaysia, insya Allah mungkin perputaran ekonominya juga akan lebih bagus. Namun sayangnya di sini untuk bukit-bukit seperti ini ditanami pohon kayu jati, yang dimana pohon kayu jati ini kan butuh puluhan tahun untuk bisa ditebang.
Untuk buah pisang di sini pun harganya juga sangat murah sahabatku semua. Yang dimana kalau di Malaysia harga buah pisang kan cukup lumayan mahal. Tapi di sini misal kata sahabatku punya uang 15 ringgit untuk beli pisang itu sudah dapat cukup sangat banyak. Bahkan bisa-bisa dapat satu tandan kalau yang mentah. Jadi bab soal harga buah di sini memang cukup murah dibandingkan dengan di negara tetangga. Jadi setiap negara ada sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun kalau untuk harga seperti beras, minyak goreng kurang lebih sama. Kalau tanaman tembikai di Malaysia itu kan tidak pakai kayu seperti ini ya, tapi kalau di Indonesia pakai kayu seperti ini sahabatku semua. Jadi ada pakar-pakarnya lah. Dan di sini untuk buah tembikainya cuman berbuah satu saja. Beda dengan di Malaysia sahabatku semua, yang dimana biasanya satu pokok itu bisa menghasilkan beberapa buah. Kalau di sini untuk buah tembikainya cuman diambil satu saja. Dan prosesnya masih menggunakan secara manual. Kalau di negara tetangga misal kata kita pakai mau gulung tanah seperti ini, itu kan sudah menggunakan mesin. Tapi di sini semuanya serba manual. Ada macik-macik yang tengah bekerja di sawah. Jadi seperti ini suasana daerah di kampung pegunungan di Indonesia. Untuk rumahnya Bang Toha itu masih jauh ya, berada di ujung sana sahabat semua. Cuman Bang Toha kali ini ngevlog sambil jalan-jalan menunjukkan aktivitas suasana warga kampung di sini yang tengah bekerja di area pertanian. Untuk tanam buah tembikai susu di sini itu jarang karena modalnya itu juga cukup lumayan besar sahabatku semua. Lebih-lebih kalau kita bergantung dengan cuaca hujan seperti ini, biasanya ya kebanyakan tanaman tembikai itu tak jadi karena faktor curah hujan yang cukup sangat tinggi. Jadi untuk menanam sebuah buah tembikai yang dimana modal banyak tapi juga perlu keberanian. Oke, kita lanjut ke area pegunungan di sana. Kita akan naik di atas pegunungan sahabatku semua. Kenapa tak duduk di kampung saja Bang? Bang Toha berkebun, bertani, kumpul bersama anak istri. Kenapa harus memikirkan balik lagi merantau ke Malaysia? Sebenarnya kalau Bang Toha diberikan istilahnya ada rezeki bisa beli sawah yang dimana sawahnya juga cukup luas, mungkin insya Allah Bang Toha juga akan duduk kampung, berkebun, makan apa adanya bersama anak dan istri. Namun di sisi lain, kalau kita nak beli sawah di kampung itu juga harganya cukup lumayan mahal sekali sahabat semua. Lebih-lebih kalau area sawahnya itu dekat dengan mata air, maka harga sawah tersebut pun juga cukup lumayan mahal. Jadi mau beli sawah seperti ini saja itu butuh uang ratusan juta. Sedangkan kalau kita merantau untuk mendapatkan uang ratusan juta itu juga butuh waktu beberapa tahun ya. Apalagi kalau hanya seorang pekerja kuli harian saja atau pekerja buruh kasar saja, maka untuk mengumpulkan uang ratusan juta itu butuh beberapa tahun, bukan 1 tahun 2 tahun. Andai saja perkampungan di sini seperti perkampungan di Malaysia yang dimana ekonominya benar-benar berjalan, insya Allah mungkin Bang Toha duduk di kampung ya, mungkin bekerja sebagai penjaga kebun buah durian, mungkin bekerja sebagai tenaga kerja di kebun sawit. Tapi kalau di sini misal kata nggak punya sawah, nggak punya ladang, memang akan jadi penganggur. Kalaupun ada kerja, biasanya kerja sebagai buruh tani. Kalau kita nggak punya sawah, nggak punya ladang, jalan satunya adalah merantau. Kalau misal kata kita di kampung Malaysia kan
nggak ada ladang, kita bisa bekerja sebagai pekerja kebun sawit, kita bisa bekerja sebagai pekerja di kebun durian. Di sini tidak ada yang menanam durian, sahabatku semua. Sayang ya, padahal kalau kita lihat cuaca di sini memang sangat cocok untuk tanam buah durian. Sebab cuaca Indonesia dan Malaysia kurang lebih itu sama. Dan di Malaysia area perbukitan seperti ini tanamannya itu buah-buahan semua ya. Di sini ada tanaman buah-buahan. Cuman untuk tanaman buah-buahan di sini itu skala kecil, bukan skala besar seperti di negara tetangga. Jadi itulah perbedaan suasana perkampungan Indonesia dan Malaysia ya. Dan dimana kalau di Malaysia banyak kebun sawit, banyak pohon buah durian, banyak bermacam-macam kebun sayur dengan skala yang cukup sangat besar. Karena di Malaysia, sahabatku semua, dekat dengan pasar raya meskipun berada di perkampungan. Jadi sayur-sayur tersebut itu bisa dijual di pasar raya. Kalau di sini kebanyakan warga sudah punya sawah sendiri, sehingga kadang-kadang sayuran itu mereka tidak beli ya. Jadi lebih ambil sayuran di sawahnya masing-masing. Belakang rumah pun juga ditanami sayur-sayuran. Jadi kalau untuk berkebun sayur di sini memang tidak jadi. Kalau buah durian di sini tidak melimpah, sahabat semua. Tapi kalau buah kedondong di sini begitu sangat melimpah. Yang dimana kita bisa melihat buahnya juga cukup sangat lebat. Dan harganya di sini juga cukup lumayan mahal untuk buah kedondong. Dihargai 1 kilo Rp10.000 atau sekitar Rp2.50. Kalau untuk harga buah kedondong di Malaysia kira-kira harganya berapa, sahabatku semua? Dan di sini meskipun berada di daerah pegunungan, tanamannya pun juga sama, masih padi. Tapi kalau untuk sawah yang di daerah pegunungan di sini rata-rata sawahnya kecil-kecil ya, tidak begitu luas. Jadi sawahnya di petak-petak kecil. Nanti sampai ke ujung sana. Di sini hujan berterusan, sahabatku semua. Yang dimana nanti kalau Bang Toha naik ke atas juga takutnya takut tergelincir. Sebab jalanan di sini licin. Apalagi Bang Toha ini tidak terbiasa kalau naik motor di atas pegunungan. Dan kemarin ini pun baru saja servis menghabiskan uang 600.000 lebih karena mesin dalamannya itu rusak, sahabatku semua. Tapi rata-rata motor di Indonesia memang motor skuter ya. Padahal jalanan di sini begitu sangat naik tajam. Harusnya motor seperti motor Jupiter MX lah itu lebih nyaman. Tapi entah kenapa di Indonesia rata-rata memang motornya skuter. Lihat, Pak Tani ini pun memakai motor skuter untuk pergi ke kebun. Kalau untuk buah petik di sini justru tidak ada harganya, sahabatku semua. Punya uang 10.000 untuk beli buah petik itu dapat banyak, sahabatku semua. Jadi di sini kalau untuk buah kedondong memang melimpah, dan biasanya buah kedondong ini dijadikan manisan, akan dikirim ke kota. Tapi bagi orang kampung, buah kedondong ini juga tidak memiliki peminat, sahabatku semua. Mungkin karena bosan ya. Jadi seperti inilah kalau hidup di kampung. Jadi kalau untuk dari segi perputaran ekonomi memang beda dengan di negara tetangga Malaysia. Mungkin video ini hanya sembang-sembang cerita saja sambil Bang Toha ajak jalan-jalan untuk memperlihatkan suasana di kampung pegunungan seperti apa. Dan ternyata di sini memang beda dengan tanaman-tanaman yang ada di Malaysia. Kebanyakan ditanami buah durian, buah sawit. Tapi kalau di sini kita naik ke bukit sana pun tanamannya bukan buah durian, melainkan pohon kayu jati. Dan dimana butuh puluhan tahun untuk bisa memanennya. Pakcik di sini memang terbiasa kalau naik ke atas perbukitan, sahabat semua, yang dimana memang sudah terbiasa. Kalau untuk rumah warga kampung di sini, sahabatku semua, rumah yang berada di area tepi gunung ini memang agak cukup lumayan berbahaya bagi orang luar yang menengoknya. Tapi struktur tanah di sini itu keras ya. Jadi kebanyakan sudah jadi bebatuan, bukit-bukit seperti ini. Alhamdulillah
Kalau untuk saat ini tidak pernah ada bencana tanah longsor sahabatku semua. Meskipun warga di sini tinggalnya berada ngam di tepi daerah pegunungan. Dan ini merupakan kali pertama saya berada di kampung halaman saat musim penghujan. Yang dimana biasanya kalau musim penghujan itu berada di Malaysia. Jadi seperti ini nuansa perkampungan yang ada di Indonesia hingga sisi kehidupan di perkampungan Indonesia. Kalau merantau di Malaysia setiap bulannya itu bisa dapat gajian dan pasti, tapi kalau sudah balik kampung penghasilan pun juga tidak menentu. Inilah kadang-kadang yang menyebabkan saya ingin balik merantau ke Malaysia lagi. Tapi untuk saat ini mungkin juga belum sahabat ke semua, karena mungkin Bang Toha juga mau beraya dan Ramadan di kampung halaman. Cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.